Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis kata. Apakah kalian tahu bahwa kata-kata bisa berbeda jenisnya? Yuk kita telusuri bersama-sama. Pada kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas 3 jenis kata. Yang pertama, ada kata benda atau nomina. Yang kedua, ada kata kerja atau verba. Yang ketiga, ada kata sifat atau adjektiva. Yang pertama, ada kata benda. Kata benda adalah kata yang digunakan untuk menamai orang, benda, tempat, atau makhluk hidup lainnya, mengacu pada kategori kata dalam bahasa yang memiliki fungsi untuk memberi nama kepada entitas konkret atau abstrak dalam dunia nyata atau imajinatif. Kata benda digunakan untuk mengidentifikasi, menyebutkan, dan menjelaskan berbagai hal seperti objek, tempat, orang, hewan, atau konsep yang bisa diwujudkan atau tidak diwujudkan. Dengan memahami kata benda, seseorang dapat dengan jelas mengkomunikasikan gagasan, cerita, atau informasi tentang berbagai entitas dalam bahasa yang dipahami bersama. Contoh dari kata benda di sini ada contohnya buku, meja, topi, kotak, dan tas. Untuk contoh penggunaannya, di sini ada saya membaca buku setiap malam sebelum tidur. Kata buku merupakan contoh dari kata benda. Yang kedua, guru menulis di papan tulis di depan meja. Nah, kata meja di sini merupakan kata benda. Ketiga, anak itu memakai topi merah yang lucu. Kata topi merupakan kata benda. Nomor 4, ayah bekerja di kota besar Jakarta. Kata kota ini termasuk ke dalam kata benda. Yang kelima, dia membawa tas besar ke sekolah setiap hari. Kata tas di sini merupakan kata benda. Selanjutnya yaitu ada kata kerja atau bisa disebut dengan verba. Kata kerja adalah kata yang mengungkapkan tindakan, keadaan, atau peristiwa. Kata kerja memberikan informasi tentang apa yang dilakukan oleh subjek dalam suatu kalimat. Nah, ini merujuk pada jenis kata yang memberikan gambaran tentang aktivitas, keadaan, atau peristiwa yang terjadi dalam suatu konteks. Kata kerja seperti makan, berlari, tidur, belajar, dan menyanyi merupakan tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Selain itu, kata kerja juga dapat menggambarkan keadaan atau status subjek seperti sakit, senang, atau kelelahan. Dengan kata kerja, pembicara dapat mengkomunikasikan bagaimana subjek berinteraksi dengan dunia di sekitarnya atau merespons situasi tertentu. Untuk contoh dari kata kerja, di sini ada contohnya makan, tidur, lari, baca, belajar. Nah, untuk contoh penggunaannya dalam kalimat, di sini ada dia makan nasi. Nah, makan di sini merupakan kata kerja. Yang kedua, anak-anak lari di taman. Kata lari ini merupakan kata kerja. Yang ketiga, saya tidur nyenyak semalam. Kata tidur merupakan kata kerja. Yang nomor 4, mereka belajar matematika di sekolah. Belajar di sini merupakan kata kerja. Nomor 5, aku suka membaca buku cerita. Nah, kata membaca merupakan kata kerja. Yang terakhir,
ada kata sifat atau bisa disebut juga dengan adjektiva. Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan atau memberikan informasi tambahan tentang sifat atau keadaan suatu benda, orang, atau makhluk hidup. Mengacu pada jenis kata dalam bahasa yang digunakan untuk memberikan deskripsi lebih lanjut tentang karakteristik atau kondisi dari objek yang disebutkan dalam kalimat. Kata sifat seperti besar, cantik, cepat, baik, dan ramah membantu menggambarkan bagaimana benda, orang, atau makhluk hidup tersebut. Misalnya, kata sifat besar digunakan untuk menggambarkan ukuran atau dimensi suatu objek, sedangkan cantik digunakan untuk memberikan penilaian terhadap penampilan atau estetika. Dengan kata sifat, kita dapat membuat kalimat lebih deskriptif dan detail, sehingga memperkaya pengalaman membaca dan pendengar terhadap apa yang sedang dibahas. Untuk contoh dari kata sifat, di sini ada cantik, besar, manis, baik, dan cepat. Selanjutnya, contoh penggunaan menggunakan kalimat. Yang pertama, gadis itu memiliki rambut yang cantik. Kata cantik tersebut merupakan kata sifat. Yang kedua, kucing itu berlari dengan cepat. Kata cepat merupakan kata sifat. Yang ketiga, rumah mereka sangat besar. Besar di sini merupakan kata sifat. Yang keempat, dia adalah anak yang baik. Nah, kata baik di sini merupakan kata sifat. Dan yang kelima, es krim ini sangat manis. Manis ini merupakan kata sifat. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu materi jenis kata seperti kata benda, kata kerja, dan kata sifat adalah dasar penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia bagi siswa kelas 3 SD. Kata benda membantu mengidentifikasi nama-nama orang, benda, tempat, atau makhluk hidup dalam kalimat. Sementara kata kerja memberikan informasi tentang tindakan atau keadaan yang dilakukan subjek. Di sisi lain, kata sifat digunakan untuk memberikan deskripsi lebih lanjut tentang sifat atau keadaan suatu hal. Pemahaman yang baik tentang jenis-jenis kata ini membantu siswa untuk menyusun kalimat yang lebih lengkap dan jelas, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam berbicara dan menulis bahasa Indonesia dengan lebih tepat dan kreatif. Baiklah anak-anak, sekarang kita sudah belajar tentang jenis-jenis kata seperti kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Apakah kalian ingat bagaimana cara mengenali jenis kata-kata tersebut? Jangan lupa untuk terus berlatih dan mencoba mengidentifikasi jenis kata di sekitar kita. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.